Wow, udah terasa kita Udah terasa kita. Dari Rabu ke Rabu, Rabu ke Rabu, Rabu ke Rabu, balik lagi ke hari Rabu. Alhamdulillah. Iya, tapi lama kita tidak menyapa pemirsa di rumah ya. Ya, silakan sapa. Iya, lah sebulan kita tidak. Semoga pemirsa di rumah tetap puasa ya, lancar puasanya dan juga kaget bukannya sampai dengan waktu maghrib tiba. Nah, itu pokoknya segala godaan di bulan suci Ramadan ini di siang hari ini sampai beduk azan beduk maghrib tiba itu jangan tergoda. Betul. Kuatkan iman, kuatkan imun dan kuatkan imin. Nah, amin. Amin. Dan juga pastinya walaupun kayak pemirsa mungkin ini bentar-bentar lagi war takjil ini. Nah, war takjil masih ada. Masih ada. Oh, 10 hari sudah terakhir. ini apa berdamaian. Bukan, sekarang ini sudah banyak ngerame ke matahari Wak Abah karena lah macet. Jadi ini Wak Ebo, ini tadi Wak Abah ini searching di Instagram. Ini Wak Abah ini terjenguk di Instagramnya Dinas Pariwisata Kota Palembang. Waduh, Wah, Wak Abah searching ada agenda-agenda apa pariwisata Kota Palembang yang akan diselenggarakan sepanjang tahun 2024 ini. Wah, ada di sini. Ada di sini. Wow. Nah, salah sikoknya pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2024. Wah, Wak Abah nak melok? Pengennya, cuma Wak Abah nyingok dulu batas ada usianya. Ada ini persyaratannya ini. Iya, maksudnya kalau dari tampang, dari body bagus Wak Abah. Smart, intelijen, Wak Abah pintar. Iya, dulu dari umur. Tapi usia ini usia 17-23 tahun. Nah, lewat. Sudah lewat. Sekarang berapa Wak Abah? 43. Ya, jauh. Jadi ini ada syaratnya, usia itu 17 sampai 23 tahun. Tinggi badan gadis minimal 165 cm. Maria tidak masuk. Oh, jauh. Ya, lewat Maria. Iya. Lagi jauh. Ya. Maria. Bujang minimal 170 cm. Nah, itu. Belum pernah menikah. Nah. Bebas narkoba. Nah, sudah itu sehat jasmani dan rohani. Ada SKCK ada Acak Maria mendia ada SKCK. Iya, Maria kan mantan copet tuh. Residipis. Residipis. Sudah itu memiliki loyalitas dan motivasi menjadi duta pariwisata Kota Palembang yang pasti siap untuk mempromosikan, menjaga dan mengharumkan nama Kota Palembang khususnya dalam hal pariwisata. Nah, itu yang penting. Nah, itu. Itu yang penting Wak Abah. Jadi sekarang ini kita mencari remaja ataupun putra-putri daerah Kota Palembang yang benar-benar mencintai akan potensi pariwisata yang ada di Kota Palembang. Betul. Jadi peserta mengunduh berkas yang diperlukan banyak setelah syaratnya. mengisi Google Form di berikut ini. Nah, itu. Jadi memang hari ini kita kedatangan narasumber ini yang akan menjelaskan tentang pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2024. Nah, betul di mana Wak Ebo ini kalau ada salah-salah rumor-rumornya ini, entah benar entah tidak, wallahu alam, Gadis Palembang dulu. Lah sepuh tapi. Tahun berapa dulu Wak Ebo? 2014. 2014? Iya. Masih gadis nih Wak Ebo ya? Masih Itu beranak dua tuh. Wah, apa nak daftar kan? Tidak juga lewat 42 tahun. Ada tetangga. Nah, iya. Siapa tahu pemirsa di rumah ada potensi untuk menjadi Bujang Gadis Palembang, daftarkan segera. Betul. Untuk bergabung bersama Bujang Gadis Palembang. Kapan itu pendaftaran terakhirnya? Nah, ini dia pendaftaran terakhir. Bener-bener maco tua Abah Iya, sampai akhir. Ada. Kayak ada enggak? Oh, pokoknya apa kita tanya kayak dengan narasumber yang akan datang, Be? Nah, iya. Iya dak? Nah, lah kelamuan itu ya. Kayak kita tanya baik mana persyaratannya apa baik karena Dinas Pariwisata ini memang lagi gencar ya. Gencar-gencarnya untuk membuat pariwisata Kota Palembang ini semakin selalu dikenal, diminati oleh masyarakat luas di Indonesia ini. Tidak hanya wisata kuliner ya, ternyata Wak Abah yang ada juga Palembang wisata kuliner, wisata airnya, wisata sejarah, wisata sejarahnya, wisata religi. Ya. Jingoan kan memang yang punya isi dan yang tidak berisi. Berisi Wak Abah, cuma berisi banyu. Lengket. Gitu Wak Ibu lengket. Nah, bumbu mawar ini ya. Iya, sudah lah Wak Abah. Iya. Apa nih ceritanya? Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kita nunggu kebaik nih lagi datang. Konon kabarnya ini Wak Ebo, ini kita bakal kedatangan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang. Memang Pak Sulaiman Amin ini memang langganan hadir di Pal TV ini memang untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Palembang ini. Beliau juga salah satu kepala dinas yang senyumnya terindah di Indonesia. Ya lah cocok Wak Abah nih. Cocok. Nah, ya Allah. Pucuk Inilah yang cinta ini. Sehat baik. Baik. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah. Silakan duduk Pak. Ya. Sini.
Nah, iya. Oh, ya. Nah ya Pak, Bujang kita. Bujang silakan duduk di dalam. Mohon maaf, ini yang bujang Palembang yang baju putih, baju merah. Pacak nian Pak Abah Iya, ya. iya. Sama baik ini. Wih, awet muda itulah kalau duit banyak utang Iya hati. benar. Lahir Masya Allah. sesar tadi ya. Jadi pemirsa kita sudah kedatangan ini Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang dan juga ini ada 2 bujang gadis perwakilan dari Bujang Gadis Palembang tahun 2023 ya. Nah, Oke, itu kalau kita- Pak Sulaiman Amin kan kita bayang kenal ini. Iya. Nah, beliau ini Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Betul. Dr. Andes Haji Ki Agus Sulaiman Amin. Nah, inilah beliau orangnya. Wah, bertepuk tangan semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Wah, Ya. terima kasih Pak Sulaiman Amin sudah Woi. bersedia dan berkenan hadir di sini di Makin sela-sela. awet muda baik Pak Iya. Sulaiman. Itulah kalau enggak semain duha. Memancar aura. Betul, kita kenalan juga tapi nih, kalau bujang sama gadis ini harus memperkenalkan Oh, dirinya betul, masing-masing betul, sendiri. betul. Iya, Supaya iya, kita iya, tahu iya. mak mano bentuk suaranya. Wah, silakan Dari Jang Bujang Dis. dulu. Iya. Halo Bujang. Perkenalkan nama aku M. Auli Akbar, biasa dipanggil Aat. Aku dikasih gelar Persahabatan Bujang tahun 2023. Oh, bersahabat. Persahabatan. Ya, ya, ya. Kalau yang gadis? Halo semuanya, perkenalkan aku Taita Akira dan alhamdulillah tahun kemarin diamanahkan menjadi harapan 2 gadis Palembang. Harapan dua. harapan dua. Ya, ya, ya. Jadi kalau bujang gadis ini panggilannya Pak Jangdis ya? Iya, Jang Dis. Oh, Jang atau Dis ya? Iya, oh, bener banget, Cek. itu Dus. Jang Dus. Iya, jadi kita ini sudah sering Pak Sulaiman mendengar bahwa pemilihan ini bakal hadir lagi ya tahun ini di 2024. Nah, sebenarnya dari peran Dinas Pariwisata Dewa itu tuh apa sih Pak untuk menaungi dari BGP ini? Ya, makasih. Bu Abah, Wak Edo, pemirsa Mang Cek Bice, Pal TV. Jadi memang sebetulnya Bujang Gadis Palembang ini adalah pageantnya Dinas Pariwisata. Jadi memang yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata. Tujuannya adalah kita kepengen pariwisata Palembang ini bisa dikenal. Jadi kita butuh ya, para bujang dan gadis yang bisa bantu mak mano mempromosi ke pariwisata di Kota Palembang. Jadi apakah itu bisa kulinernya, destinasinya, kebudayaannya, kerajianannya, sejarah budayanya, jadi segalanya. Jadi mereka harus bisa tahu dan ini bisa menjadi daya tarik supaya wisatawan bisa datang ke Palembang. Itu. Jadi ikonnya lah Pak ya, Iya. bisa dibilang ya, itu Abah yang galak lihat-lihat kalau kita datang-datang misal ke museum ada bujang gadisnya. Oh, nah, itu iya. kan daya tariknya salah satunya, Atau ya juga kan? ada tamu-tamu agung dari Tamu-tamu. luar, kayaknya bujang gadis menyambut. Betul. Nah, itu. Dan juga itu mungkin sekalian untuk menggali potensi-potensi generasi muda kita, Pak Iya. dalam hal yang positif Iya, ya. benar. Karena pemilihan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Seleksi, Pak Iya. Oh. Dan juga Wak Abah, ini koran kabarnya pemilihan tertua Pak Sulaiman. Iya. Iya, ini Bujang Gadis ini tertua, sudah dari 1987 kalau nggak Jadi salah. ini sudah yang pemilihan kalau 2024 ini yang ke-37. Nah, 37. Berarti 37 tahun yang Nah. lalu. Masya Allah, tabarakallah. Oh, lamanya. Mungkin Wak Abah ini angkatan yang ke-1 mungkin ya. Nah. Iya benar. Iya, Jadi iya, memang iya, sudah iya. dari 30 tahun lalu sudah lihat nih Wak Abah dulu Iya. pariwisata dan kebudayaan. Iya. Bagaimana Oh. sekarang sudah dipisah menjadi Pariwisata Dinas Dewe. Dan Baik. kebudayaan lain, Nah, beda-beda. Nah, Beda, itu beda. perbedaannya apa tuh Pak dari pariwisata dan Ya, kebudayaan? jadi kalau kebudayaan itu khusus dia ngurusi budaya, sejarah budaya. Nah, kalau pariwisata ini dia mengurusi masalah daya tarik yang menjadi destinasi supaya uang tertarik untuk berkunjung ke Kota Palembang. Ya, kayaknya agak berat peran Pak Sulaiman. Sama mana orang tertarik. Iya, Iya, jadi betul. buat yang narik-narik, Narik-narik. Iya. bukan yang julak-julak. Nah, kita bertanya ke Bujang dan Gadis Nah, ya coba- Wak coba Abah. tanya ke. Kita ke Aat ya tadi ya, Aat, ya. Bujang Aat. Nah, ini kemarin 2023 itu dari siapa sih informasinya melok BGP? Sebenarnya informasinya kemarin tuh lihat Instagram teman Kak. Nah, teman tuh kebetulan BGP angkatan 2022, angkatan 35. Terus dia mempromosikan salah satu rangkaian acara di pemilihan tahun kemarin yaitu BGP Academy. Terus ya iseng-iseng coba Kak, terus tertarik. Itu pertama kali langsung Pertama masuk? kali. Langsung gol? Oh, luar biasa. Wak Abah ini lah 10 kali tak gol-gol Nggak dia. gol aku. Iya. Beda usia. Iya. Itu dari berapa peserta? Seleksi, iya, Seleksi pertama itu kali. Mana sih? Seleksi kemarin kok
Di tahun kita 200-an. 200-an lebih. peserta. Iya, Wow, peserta. menyingkirkan 200 peserta Wak Aba. diambil pas final Semifinal dulu. semifinalnya berapa kok uang? 60 pasang. Nah, 30 30 pasang. pasang. 30 pasang. 60 orang. 30 pasang. Dipasang-pasang ke situ Wak Aba. pasang. Nah kalau Tata ya? Iya, Tata. Nah itu kemarin dapat informasinya dari mana sih ikut BGP? Sebenarnya kemarin itu tuh ditawarin sama senior. Kebetulan kemarin ikut Bujang Gadis juga di kampus dan ditawarin untuk ikut Bujang Gadis Palembang dan coba BGP Academy. Soalnya kan di BGP Academy itu kan banyak banget ini ya, kelas-kelasnya kan, karena diisi sama mentor-mentor yang capable sama profesional di bidangnya. Jadi pas ikut, kita kebetulan kemarin ikut juga ya, berdua ikut BGP Academy dan sebagai peserta kerasa banget manfaatnya untuk diterapin di rangkaian pemilihan sampai grand final kemarin. Itu Wak Kasih Aba. tips and trick lah Iya. buat tes wawancara tertulis Oh, gitu kan. boleh. Nanti di segmen akhir boleh nih dikasih mungkin bocoran tips-tips juga untuk pemirsa di rumah yang pengen melok BGP ya. Tapi kakek, Pak izin kita nak iklan dulu. Ya. Lah sudah cek ini. ayo. Jadi pemirsa kita bakal sambung lagi. Sudah yang ini tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Balik lagi kita Ebo. Iya, masuk bertepuk tangan gitu. Nah, tiada hari tanpa tepuk tangan. Iya, betul. Itu Jadi- artinya kita tuh Bahagia. berkegiatan, berpikiran positif. Iya, Nah, iya. itu. Jadi pemirsa terima kasih masih bersama kami di Warung Wak Ebo dan kita masuk di segmen kedua. Cak biasa kalau di segmen kedua kita buka penelpon secara interaktif live di 0711 380022. Yang nak bertanya seputar tema kita hari ini ada pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2024 ya Wak Betul. Aba. Nih, mumpung ada panitia pelaksana dan juga ada langsung Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang ini. Mungkin tetanggonyo Wak Aba, keluargonyo, anak, mungkin adik yang pengen melok ya. Betul. Apa be persyaratannya mumpung ada di sini tanya ke Lagalo. Nah, kita iya. tanya ke sekalian. Iya, iya, kan? iya, 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 iya. untuk persyaratannya, proses seleksi ya, dan Betul. juga penilaian calon Bujang Gadis Palembang yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata itu cak mana itu Pak? Ya, jadi di dalam rekrutmen untuk BGP ini sebetulnya kalau cantik itu bukan jaminan, Iya, atau belaga iya. bukan jaminan. Itu singgung aku Pak. Apalagi jahat lah itu maksudnya. Iya, iya. Jadi kita memang penilaiannya secara objektif, Ya. profesional. Jadi banyak unsur-unsur yang dinilai, itu dari sisi stylishnya, penampilan, intelijensinya, attitude-nya, terus penguasaan terhadap bidang kepariwisataan. Nah, jadi kita menseleksi itu di awal kita sudah coming soon-nya pada bulan Februari tadi. Jadi Sudah wuru-wurunya ya, Pak, ya? Sudah kita rami-rami ke dulu. Ini tujuannya kita memancing supaya potensi Bujang dan Gadis Palembang ini muncul. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, betul. Jangan mereka berkreasi di luar hal-hal yang negatif, kita kepengen yang positifnya. Nah, jadi kita coming soon-nya bulan Februari, Maret kita pendaftaran. Alhamdulillah secara online sudah 200-an ya. 200-an. Nah, terus kita lanjut lagi, mereka mengembalikan berkas. Di bulan Mei sudah mulai tes. Oh, Mei. Yo, jadi tesnya ada tes wawancara, ada tes tertulis, panjang rangkaian, bisa sebulan lebih itu. Ya, itu Pak. Yo, nah, jadi kaget pada saat ada semifinal, dicari 60 wong atau 30 pasang, terus baru grand finalnya di 9 Juni pada saat hari jadi Kota Palembang. Wow, berbarengan. Itu dicari 15 pasang. Nah, kita berharap dari 15 ini benar-benar mewakili Bujang Gadis Palembang yang sangat potensi. Jadi kita berharap, ya keluarkanlah Bujang Gadis Palembang ini kira-kira kemampuan apa. Kita berkreasi, berinovasi, tunjukkanlah melalui ajang ini. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Benar. Dan kita Dinas Pariwisata menyiapkan mungkin satu-satunya pemerintah yang menyiapkan hadiah besar. Nah, Jadi ratusan juta bisa direbut di itu khusus dari pemerintah, belum lagi dari sponsor. Nah, itu Abah. itu berarti juga melibatkan sponsor-sponsor Iya. ya Pak. Tadi Pak Sulaiman juga ngatoke bahwa memang dari stylish, dari intelijensia. Nah, itu melibatkan juri-jurinya dari mana Pak? Nah, Jadi jurinya ada juri-juri yang ahli kepribadian, ada juri yang memang untuk intelijensianya, bahasa Inggrisnya,
terus ada masalah seni dan budayanya, Seni dan budaya. nah, masalah kulinernya, masalah dari kerajinannya, jadi kita lengkap. Jadi Kompleks mereka ya, nih Pak, ya? kompleks, benar-benar mereka nih dibekali karena mereka juga kagak ada proses karantina. Nah, karantina ini mungkin kita akan mengundang tokoh-tokoh Palembang ini untuk memberikan motivasi kepada mereka. Jadi supaya muncul ada kebanggaan dari BGP ini bahwa kalau mereka sudah jadi BGP benar-benar menjadi wong-wong pilihan untuk melakukan pemasaran pariwisata di Kota Palembang. Betul, karena Dengan harapan pasti mereka itu sudah bergabung dengan BGP ini menguasai keberagaman Iya. yang ada di Kota Palembang Pariwisata. ini, baik budaya, pariwisata, makanan, kuliner dan Iya, sebagainya, Pak. harus lengkap dia, harus Lengkap. melengkap itu, jangan sampai kayak dia ditanya, misalnya Nah. kue apa yang paling lemak tidak tahu. Nah. Itu bukan bujang kita, bukan gadis kita. Nah, bujang lain Pak Arti. Yo, bujang lapuk. bedengkang itu. Bujang bedengkang gitu ya. Iya, iya, iya. Betul, iya, Abah. iya. Karena memang tahap demi tahap kan tadi tidak mudah, Iya. memakan waktu yang lama. TS, wawancara, ini segala macam. macam itu. Biarlah Pak, aku mundur, Bang. Tidak sanggup aku, pecah nak masuk tentera. Mundur Ya. sebelum berperang, Abah ya. Nah, kalau untuk kita tanya ke Bujang dan Gadisnya, tema ataupun juga ada nggak tema-tema khusus tahun ini yang diangkat dari panitia pelaksana? Buat tema pemilihan tahun ini, Iya. untuk tahun 2024 ini, tema yang kami angkat tuh Collaboration of Bumi Sriwijaya. Nah, jadi tema ini kami angkat karena kami melihat potensi wisata, khususnya subsektor ekonomi kreatif itu banyak di Palembang. Salah satunya itu Kampung Kreatif. Nah, dan itu juga mendukung program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga program Dinas Pariwisata. Jadi temanya lebih menekankan pada subsektor ekonomi kreatif seperti makanan, fashion, terus destinasi kerajinan tangan kriya dan lain sebagainya. Oke, itu dia temanya, Wak Abah. Panjang. Waktu tahun 2023 panjang juga tesnya, Panjang. Nah, yang paling melelahkan itu apa? Kira-kira. Gitu, Pak. Kalau Mbak Talita yang paling melelahkan di seleksi itu yang mana gerangan? Apa unjuk bakatnya, apa Karantinanya, wawancaranya, iya, apa karantinanya? grand final. Yang paling deg-degan ya itu. Kalau tata pribadi ya, Heeh. sebenarnya capek itu capek pasti ya, Capek. tapi dari semua rangkaian itu tuh walaupun capek kita dapat ilmunya. Jadi kalau tata pribadi yang capek sebenarnya karantina karena banyak banget kelasnya, padat banget karena buat ngadepin malam penganugerahan grand final tadi. Betul, karena materi-materinya juga banyak Iya, ya. banyak banget. Malam karantina itu adalah sebelum pas grand final, Abah. Itu. Nah, kalau Aat apa tuh? Kalau Hal Aat tuh, mungkin yang mana yang nih? paling Yang melelahkan. Menguras energi. Sama kayak Gadis Tata tuh pas karantina. Karena karantina tuh materinya tiap hari padat, dari pagi sampai malam padat. Belum lagi harus ngapal materi, harus ngapal koreo buat malam grand final, terus buat belajar banyak materi kelas-kelas baik sponsor maupun kelas dari Dinas Pariwisata. Jadi ya mungkin melelahkan bagian karantinanya sih karena Karantina. padat banget. Tapi walaupun melelahkan, banyak ilmu yang didapat ya. Banyak, yang banyak tidak, banget. yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari tempat lain betul, nih. dan terbayar lah ya, betul. Apalagi kita berhadapan dengan mungkin yang memberi materi itu yang pengalaman, Mau ilmunya profesional, lebih banyak, iya benar. dan Nah, sebagainya. dari Dinas Pariwisata juga berarti itu selalu mengontrol Pak Iya, kegiatan-kegiatan Iya, Pak, mereka. cek Oh, Jadi selalu cek, kita Pak, ya? pantau dari pergerakan-pergerakan mereka ini, ya jangan sampai kaget ada hal-hal yang apa sudah kita program ke tidak jalan. Jadi kita memang benar-benar menciptakan BGP ini benar-benar ya pageant yang berkualitas di Sumatera Selatan. Karena mereka ini kita persiapkan juga untuk berkompetisi di putra-putri Sriwijaya maupun putri Indonesia. Nah, itu dia. Wak Gitu. Jadi bukan hanya stop di BGP, Oh, tapi ada lagi ajang yang lebih berat lagi, itu yang harus mereka hadapi. Ajang provinsi dan juga nasional, Nasional. ya Pak ya. Nah, Betul. Bisa berpotensi juga mengharumkan nama kita ini di kancah nasional. Iya. Tidak tertutup kemungkinan untuk kancah internasional. Nah, Iya, itu. benar. Itu. Dan benar memang itu. Abah ada alumni kita sudah ada putri Indonesia, Iya. sudah ada. Nah, jadi kita kepengen terus berkembang karena begitu mereka naik, otomatis akan terangkat Palembang. Betul. Budaya Palembang, kerajinannya, kulinernya semuanya akan terangkat, Iya. termasuk pariwisata. Apalagi sepengalaman Wak Abah ini kalau misalnya ketemu dengan alumni BGP itu attitude-nya bagus. Salam. Bermanner ya. Bicaranya lain kan, ini tidak ada aneh-aneh itu kan. Jadi Itu pengalaman salah satu pribadi ya. Pengalaman pribadi. Nah, Nah. Pak Sulaiman kan BGP ini merupakan mungkin wajahnya dari Dinas Pariwisata ya Pak ya. Nah, cak mana sih dari Dinas Pariwisata Dewe ini mempromosiin lagi? Mungkin dari secara masif ke sosial medianya ataupun mungkin dari selain dari sosial media ada strategi khusus nggak? Ya, jadi
kita sekarang berupaya membranding mereka ini. Kalau dulu kan mungkin agak kurang dikenal melalui kegiatan-kegiatan pemerintah maupun non pemerintah. Kita juga ajak mereka membangun jaringan keluar. Kita Dinas Pariwisata selalu melakukan sales mission atau tabletop penawaran-penawaran paket-paket wisata. Kita berharap dari BGP inilah akan menjadi narasumbernya. Jadi mereka kita robah jadi polanya. Kalau dulu hanya sekedar mendampingi, nyambut tamu, tapi sekarang sebagai pemakalah mereka. Nah, jadi mereka harus menambah lagi kompetensinya supaya mereka lebih menguasai lagi ilmu-ilmunya untuk menyampaikan keluar ini, bukan ke dalam. Kemarin kita untuk pameran seperti Inakrab kita bawa. Kemarin kita ada kegiatan juga sales mission di Jogja, ada juga di Bandung, kita ajak. Karena kita sering bertukaran antara ke DKI juga, Abang None juga, kita sama-sama. Jadi kita kepengennya benar-benar mereka kita branding, terkenal, bahkan kita sudah kita promosikan melalui platform kita, IG Pariwisata. Sekarang ini justru followernya tertinggi untuk OPD yang ada di Palembang ini. Sudah 91 ribuan posisi pariwisata sekarang ini. Alhamdulillah mereka sudah banyak dikenal Bujang Gadis Palembang, dan alhamdulillah ya untuk penyambutan tamu kemarin penyambutan Pak Presiden, alhamdulillah dari Bujang Gadis Palembang. Itu Pak Ebo. Jadi setiap tahun itu selalu meningkat, meningkat baik itu potensi Bujang Gadisnya, pemikirannya, pola pikirnya dan sebagainya. Betul. Nah, pening Wak Abang ngomong. Kata Sulaiman tadi kan memang Bujang Gadis adalah orang yang merepresentasikan dari potensi wisata yang ada di Kota Palembang. Nah, sepenglihatan Pak Sulaiman Amin, ada peningkatan enggak Pak kira-kira kualitas dari anak-anak kita di BGP ini? Alhamdulillah ada peningkatan. Jadi mereka itu dari sisi intelijensianya, pengetahuannya lebih meningkat. Dari stylish penampilannya. Ya terus dari attitude-nya. Nah yang penting attitude ini. Jadi mereka percuma kalau cantik, belaga, pinter, kalau tidak kati attitude-nya kurang baik kan. Nah, itu jiwa Abah tadi dia sujud, dia harus menghormati yang lebih tua, terus dia saling mendukung. Jadi harus kompak mereka, jangan sampai mereka saling curigai, saling berkompetisi yang tidak sehat. Nah itu, dan sekarang ini ya peningkatan yang mencolok itu mereka kita jadikan sebagai narasumber. Jadi kalau selama ini hanya mendampingi, sekarang dia jadi corong dari Dinas Pariwisata untuk mempromosikan pariwisata di Palembang. Jadi kalau misalnya ada butuh-butuh informasi, Bujang Gadis ini bisa memberikan informasi yang akurat. Iya, bisa jadi langsung narasumber. Kita. Mulai Wak attitude tadi langsung benar ke Dodo Pak dia tadi selama ini ya. Aku nak nyingok Mbak Talita ini, saya itu bagus juga duduknya. Kalau nyontoh lah itu. Nah, kita tanya ke Bujang Gadisnya lagi nih Wak Aba. Nah, mungkin dari tadi kan ada pengalaman yang mungkin melelahkan ya. Nah, mungkin kita pengen tahu juga nih, ada yang pengalaman yang paling berkesan nih. Nah, selama pada saat pemilihan BGP maupun ini kan masa bakti sudah mau selesai kan kalian ya. Nah, itu boleh diceritain. Siapa dulu? Ya. Nah, saling tunjuk. Oh, ladies dulu Boleh. Jadi pengalaman seru ya, Wak ya. Jadi sebenarnya kita tuh tiap bikin proker, yang serunya tuh karena kita kumpul, kita mempersiapkan proker, terus branding bareng, bonding bareng, itu yang bikin seru, dan ketemu sama teman-teman, ketemu sama bapak-bapak juga dan ibu-ibu dinas pariwisata, bikin seru. Dari Bujang. Apa tuh? Selain gathering atau ngumpul bareng teman-teman yang lain itu biasanya kalau dinas lagi tugas tuh, baru tuh yang berkesan mungkin tugas di penanggulangan kampung kreatif yang di Gratiasa. Nah, dari sanalah bisa ngelihat contoh-contoh kampung kreatif di Kota Palembang itu seperti apa aja gitu. Nah, mungkin dari sana kemarin kita angkatan 2023 tuh terbesit buat mengangkat tema itu jadi tema pilihan tahun ini. Kalau Aat sendiri pernah ada jadi narasumber ya seperti Pak Sulaiman katakan tadi? Soalnya belum pernah. Ya. Tapi memang dari teman-teman sudah ada. Sudah ada dibagi-bagi. Dibagi-bagi tugas-tugasnya ya. Gitu. Tadi Talita juga ngomong nih masalah proker ya, banyak proker-proker yang sudah dijalankan. Bisa disebutkan mungkin nanti, tapi nanti iklan dulu ya. Oke, nanti disebutkan pada saat sudah iklan pemirsa. Jadi kita bakal balik lagi, sudah yang suka ini tetap bersama kami di Warung Wak Ebo.
kasih pemirsa PAL TV masih bersama kami di Warung Ebo. Ya. Kita masuk di segmen ketiga. Tapi kita ingatkan juga Abah untuk pemirsa di rumah yang pengen bertanya seputar tema kita hari ini. Ada pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2024 dan masih juga bersama kita ada Bapak Sulaiman Amin selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang dan ada Bujang Aat dan juga Gadis Tata. Nah, kalau anak pengen informasi lebih lanjut lagi, kepoin di Instagramnya. Ada di BGP Palembang dan juga ada di Pariwisata Palembang. Betul. Nah, itu. Pacak di situ informasinya lebih banyak lagi. Ya. Lebih banyak ya Wak Abel, lebih lengkap. Betul. Nah, apalagi agenda pariwisata Kota Palembang kita ini sampai dengan Desember. Desember. Lagi penuh, full. Wow, apalagi nak menjelang hari jadi Kota Palembang kita tercinta ini. Wow, banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Betul. Itu mungkin daya tariknya juga seperti Pak Sulaiman tadi bilang. Betul. Tarik menarik tadi. Ada Pak kegiatan-kegiatan besar mungkin akan dilaksanakan nanti. Ya, jadi kita sadar Palembang ini kan kalau destinasinya cuma Sungai Musi. Ya. Jadi kita perbanyak event-event. Nah, salah satunya adalah event dalam rangka hari jadi Kota Palembang. Itu ada namanya event olahraga Ampera Tourism Runs. Jadi pertama kali kita startnya nutup jembatan Ampera. Jadi view-nya jembatan Ampera. Nah, prediksi kita akan melibatkan pelari nasional juga internasional. Nah, ini akan keliling nyingok destinasi. Jadi ada kelasnya 5K dan 10K. Dan stopnya kaget di Benteng Kota Besar. Itu yang rame. Nah, yang kedua ada event besar lagi juga. Kalau selama ini lomba bidar itu cuma lokal be, alhamdulillah tahun ini sudah masuk Karisma Event Nusantara. Jadi festival bidar tradisional sudah masuk kalender nasional. Nah, ini juga akan dilaksanakan selama 3 hari, 14 sampai 18 Agustus. Ini juga akan diramaikan oleh artis, oleh pameran-pameran, kegiatan-kegiatan seni budaya, kuliner, kriya, lengkap kaget ada di situ. Nah, itu. Udah tak sabar lagi nunggu ini percaya dah. Itu baru 2 Wak Abah. Itu baru 2. Iya. Itu baru 2 yang disebut ke Pak Sulaiman tadi. Sulaiman tadi. 25 event tahun ini. Nah, itu di SPAR, Dinas Pariwisata Pak? Gabungan dengan gabungan. kolaborasi kita dengan 100 Pentaheli Pariwisata. 125 event. Wah, 125 event itu kalau kita galung MC-nya. Lunas angsuran gitu amat. Ingat lagi dikejar pinjol gitu. Nah, kita balik lagi ke pemilihan Bujang Gadis Palembang. Pak, ini pasti kan ada hadiahnya, Pak. Nah, kita kalau ngomongin hadiah ini, mungkin pemirsa rumah lah agak tertarik ini, Wak Abah. Iya. Nah, bisa makin lama tuh makin meningkat ini iya. hadiah ini, Pak. Bisa ada Pak di-spill, Pak. Wah. Spill hadiahnya mungkin pemirsa biar tertarik ini. Kalau memang ajang ini kan tidak main-main gitu ya. Main-main Pak. memang. Silakan, Pak. Ya, jadi Wak Abah, Wak Ebo, Mang Cek Bicek PAL TV, untuk seleksi Bujang Gadis Palembang ini mungkin di Palembang nih lah hadiahnya ratusan juta. Wow. Juara 1 itu Pacak dapat 25 juta dari pemerintah kota. Dari Belum Pemkot lagi, lah ya, Pak, belum lagi sponsor. Nah. Kalau di daerah lain 3 juta, paling kencing 5 juta. Nah. Itu 25 juta. Nah. Juara 2 dapat 20 juta. Nah, jadi juta-jutaan kalau. Juta-jutaan kalau. Puluh-puluh. Ya, puluh-puluhan kalau. Nah, jadi ini tujuannya kami berikan ini supaya menarik, supaya memang ya menggelegar untuk event ini. Kita serius, memang kita kepengen menciptakan ya Bujang dan Gadis Palembang ini benar-benar berkualitas untuk menjadi corong Dinas Pariwisata. Ya, benar. Dengan hadiah yang sebesar itu, kita harapkan kita mendapatkan Bujang Gadis yang memang berpotensi dan berkualitas tinggi. Betul. Itu. Jadi Wak Abah. Tapi mungkin ini ada kerjasama barangkali Pak ya dengan Mungkin pihak-pihak ada industri kreatif ataupun sponsorship. Ya, jadi kita tetap melibatkan tidak terlepas dari peranan Pentahelik Pariwisata. Jadi Pentahelik itu asosiasi bisnis, komunitas, government, media. Nah, ini kita melok igalo karena mereka ini masuk juga di dalam ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif tadi yang disebut oleh Bujang dan Gadis tadi itu ada 17 subsektor. Jadi baik itu kuliner, kerajinan, seni budaya, terus krianya, jadi lengkap dari 17 itu. Nah, kita lakukan ini juga salah satunya tujuannya adalah untuk memantik pertumbuhan ekonomi. Karena tolak ukur dari Dinas Pariwisata ketika melakukan event, kalau banyak yang datang wisatawan dari luar itu berhasil. Tapi kalau uang kita nih baik, nah agak kurang berhasil. Kurang berhasil, Pak.
Iya, iya. Karena duit tidak masuk. Iya. Masuk ke masyarakat juga masuk ke pendapatan asli daerah. Ya, PAD ataupun devisa ya Pak ya. Ya, Betul, gitu. dari nasional maupun internasional Ya, pastinya Pak ya. gitu. Nah, kita ke Jangdis lagi ini. Ya, itu Boleh apa? nggak disebutin prokernya tadi? Proker-proker yang sudah dibuat nih oleh Apa itu kalian. proker itu? Program kerja. Program kerja. Iya, iya, adik-adik. iya. Oh, abal aku dan jadi nggak tahu. Lu segala- lagi aku segala- di warung baik 24 jam. Dan tutup warung ini Betul. jadi apa proker. Silakan yang bisa jawab. Jadi program kerja dari Bujang Gadis Palembang itu ada banyak ya. Jadi salah satunya itu ada inaugurasi di tahun kami itu. Jadi itu kayak program kerja untuk memperkenalkan anggota baru ya, yang baru aja grand final kepada alumni dan juga dinas pariwisata. Lalu ada program kerja BGP Palestine, di mana itu jadi program kerja untuk kita bersimpati sama saudara-saudara kita di Palestina. Terus ada BGP Donor Darah juga ya, BGP Donor Darah dan BGP Sport. Itu ada lagi nggak, Jam? Ada lagi At mungkin. Mungkin terbaru kemarin, Iya. kemarin baru kita adain yaitu BGP Iftar. Jadi kami buka bersama bareng alumni gitu. Baru-baru. Ya, banyak Itu Wak Abah. proker. Sampai ke pemilihan ya. Iya. Oke, itu Wak Abah. Sudah banyak ternyata dari inaugurasi tadi, ada juga Palestina. Ternyata dia peduli Palestina juga, Wak Abah. Ada sosialnya juga. Ada sosial Nah, juga. iya. Pokoknya komplit lah Pak. Iya. Mereka ini jadi orang-orang. Betul. Nah, kalau dari event yang sudah dibuat nih, Pak Sulaiman, event proker yang sudah dibuat sama panitia ini akan izin dulu nggak sih ke Dispar? Iya. Ya, jadi mereka tetap koordinasi. Jadi kita kolaborasi ke mereka ini. Jadi mereka juga karena seperti mereka ini 2023 ini masih di bawah pengawasan Dinas Pariwisata. Setelah mereka 1 tahun bertugas, baru kita serahkan ke yayasan. Setelah terpilih yang 2024, itu jadi mekanismenya. Jadi tetap mereka di bawah naungan kita. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan harus tahu dari Dinas Pariwisata. Jangan numpak-numpak. Jadi Wak tetap Abah. diawasi, Iya, tetap tidak diawasi. dilepas-lepas baca itu. Terus segala kegiatan tuh diawasi, apa kegiatan positif, apa mano, ya itu. Betul. Nah, kalau dari Talita maupun Aat Dewe, ini Cak Manu sih lebih mempromosi ke pemilihan ini 2024 biar makin banyak peserta yang akan daftar. Silakan Aat mungkin. Kalau promosinya kami lebih menekankan di sosial media Kak. Karena kan emang sosial media kan sekarang lagi hype gitu kan, terus lagi buat cari-cari informasi kan melalui sosial media, khususnya Instagram gitu. Jadi buat promosi pemilihan Bujang Gadis tahun 2024 ini sendiri lebih ke Instagram sih kami lebih buat konten edukasi mengenai pemilihan lah seperti itu. Kalau untuk BGP Goes to School ada nggak mungkin dari anak-anak sekolah mungkin Dari Pak? sekolah ke sekolah Iya, itu ya. sekolah-sekolah. Kalau tahun dulu memang seperti itu. Iya. Nah, tahun ini kita berkaca dengan tempat-tempat lain dan pengalaman ketika kalau sudah jadi BGP Bujang dan Gadis dari anak sekolah itu sering banyak kendala. Begitu ada kegiatan mereka ujian. Begitu kegiatan mengganggu pendidikan mereka. Jadi khusus tahun ini kita khusus untuk yang sudah kuliah. Oh, yang kuliah Jadi dulu. kita roadshow-nya kaget ke universitas-universitas, tidak lagi ke SMA. BGP Goes to Kampus ya, Ya. Pak? Oke, itu dia. Jadi kalau BGP ini, calon BGP ini dari berbagai macam latar Pak ya. Ada yang kuliah, ada yang begawi, Bisa. ada yang kegiatan lain. Betul. gitu ya. Dan sampai batas umur 23 ya, Pak? Ya, Nah, 23. kemarin itu 25, kenapa dikurangi jadi 23, Pak? Iya, biar Ada lebih apa, muda dikit lagi. Oh, iya. Kaget kalau Iya, agak Pak. tua dikit, wah Mbak Melo. Iya. Si Melo kakek Iya, Pak, iya. 25 juta. Iya, jadilah. Jadilah ngisi warung ini. Mohon maaf dari Pak Delam 43, Iya. nggak masuk lagi. Pak Sulaiman Amin bayang ke warung dari tahun 2000 berapa masih mah inilah bentuknya. Tidak berubah-ubah isinya ini Nak lebaran, nak puasa kering, Pak, inilah. Pak. Kerontang mah inilah. Iya. Itu. Jadi itu dia Wak Abah alasannya, Iya. mungkin ada ya Pak ya, ada ternyata Betul. ada alasan kalau memang dimundur ke biar lebih fresh lagi Iya, ya. lebih potensinya lebih tereksplor lagi lah. Iya. Tergali lagi. Iya. Itu juga menghindarkan generasi muda kita dengan hal-hal yang negatif Iya. Pak ya, dengan ikut BGP ini. Itu. Terus ada program pendidikan atau pelatihan enggak Pak yang diberikan kepada para peserta Bujang Gadis ini? Ya, jadi di samping kita seleksi tadi, karantina dan sebagainya, ketika ada kegiatan-kegiatan kementerian yang sifatnya dalam rangka peningkatan kualitas SDM, sering kita ikut ke mereka ini, karena ya kita ingin mereka ini menjadi benar-benar SDM yang handal untuk di bidang kepariwisataan. Jadi sering ini kementerian ngadu kepelatihan, provinsi ngadu kepelatihan, jadi kita ikut serta ke mereka. Tetapi dengan catatan tidak mengganggu kuliah mereka. Tidak mengganggu kerjaan. Akademik nomor kuliah 1 mereka. tetap. Tetap nomor 1. Itu Wak Ebo. Jadi itu Wak Abah. Tapi kalau untuk Bujang Gadis ini harus
putra putri asli Palembang nggak? Atau campuran, Pak? Ya, jadi dia kalau persyaratan kita itu berKTP Palembang. Oh, Karena di Palembang ini setelah ini kan ada namanya Putra Putri Sriwijaya Ya, untuk ke yang provinsi. direkrut oleh provinsi dari 17 kabupaten kota. Ya. Nah, takutnya kita kaget merekrut yang lain dikomplain oleh kabupaten yang lain. Oh, agak datanya dikomplain oleh Koyong Kope. Nah, ya, apa, misalnya apa itu. Begitu di PPS kayak, nah ini warga kami ngapa masuk di BGP? Benar. Memang harus KTP Palembang nih, Iya. Pak. Ya berejol aja dari Meranjat dia macam, Pak. Yang penting do Pokoknya KTP Palembang KTP. aja, Pak. Iya. Campuran Nah, enggak itu. apa-apa, tapi berdomisilinya di Palembang. Palembang. Nah, itu. Iya, enggak masalah, Wak Abah. Dan ada lagi persyaratannya tadi, Pak. Pendaftarannya dipungut biaya enggak? Tidak, gratis. Nah, Wak Abah, jangan Jadi Wak Ebo dulu gratis, bayar. jangan takut, tidak Iya, bayar. jangan Wak Ebo dulu bayar. Bayar, Sekarang ya? gratis, iya. Gratis, dapat hadiah besar, fasilitas lemah. Nah ini, apalagi kurangnya? Mas? Nah, sebenarnya Hadiah mungkin tidak besar. gratis pendaftar, cuma dibayar oleh Pak Agus. Oh iya, Bapak Sulaiman Amin. Pak Sulaiman Iya, iya, Amin subsidi mungkin, kan lah. subsidi. Jadi memang tidak kata alasan lagi ya Pak? Iya, ya, alasan eloknya, lagi. Dan Tinggal potensi diri kita keluarkan pada hari Iya. itu, Pak. Kalau misalnya Anda punya potensi diri, tidak usah malu-malu. Betul. Tidak usah segan-segan, keluarkan dengan hal-hal yang positif. Salah satunya ikut pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2024 ini. Betul. Gitu. Siapa tahu kaget ke ajang nasional, Pak. Jadi putra putri Sriwijaya. Dan ini juga, Wak Ebo juga, Wak Abah, alumni dari setelah masuk BGP ini, dia lebih muda. Jadi dia kualitasnya sudah dipandang oleh pihak luar, bisa nak jadi apa, bisa dia. Oh. Melok tes nak masuk pegawai, bisa. Nah, itu. Jadi lebih diprioritas ke pertimbangannya dibanding yang biasa. Nah. Karena dari alumni-alumninya banyak sudah yang berhasil. Baik di Jakarta, di Palembang, di seluruh Indonesia sudah keliling BGP ini. Nah, itu salah satu juga membuka jalan. Betul, membuka jalan. Ada Untuk bisa hidup channel-channel. lebih sukses lagi. Nah, itu Betul. Ebo. Himbauan. Kita sudah di himbauan. Kita ada belum iklan kan? apa? Oh, sudah himbauan ini ya? Iya. Cepet ya? Ah, mana itu? Tidak salah, Po. Iya, 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 iya. Nah, Pak Sulaiman, ini karena kita sudah berada di ujung segmen, kita minta himbauan ataupun juga harapan ini terkait dengan pemilihan ini KG Cak Mano biar berjalan dengan lancar. Ya, jadi Mang Cek Bice, terutama Bujang Gadis Palembang yang ada di Palembang ini, jadi ini merupakan kesempatan yang paling luar biasa. Jadi bagi yang mempunyai potensi, mempunyai keahlian, silakan untuk mendaftarkan. Karena ajang ini benar-benar kami dari Dinas Pariwisata Palembang menyiapkan untuk bujang dan gadis Wong Palembang. Jadi jangan disia-siakan. Ini sekarang sudah mulai pendaftaran karena sebentar lagi akan ditutup. Nah, jangan takut. Jadi silakan mencoba. Karena mudah-mudahan ketika sudah menjadi bujang dan gadis Palembang itu akan lebih terkenal, akan lebih mudah mencari pekerjaan, mengaktualisasikan diri lebih mudah melalui Bujang Gadis Palembang. Nah, kita berharap juga di dalam pelaksanaan ini kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Kota Palembang karena apapun yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang, kami berupaya membuat bagaimana Palembang ini lebih terkenal dan lebih banyak lagi dikunjungi oleh wisatawan. Karena target kami 2024 ini 2,3 juta wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara yang harus datang ke Kota Palembang. Luar biasa, Wak Abah. Tuh, Tepuk tangan terima dong kasih, semuanya. Pak. Wah, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Aat sama Talita? Ah, Ada yang mau disampaikan? Mungkin buat Jangdis yang lagi nonton di rumah maupun di streaming, kita tunggu berkas kalian, pendaftaran kalian hingga bulan awal Mei ya, Tak? Iya. Awal Mei nanti. Jangan takut untuk mencoba karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Nah, itu. Kalau Talita ada? Yang Ada. ditambahin lagi? Silahkan. Mungkin dimanapun teman-teman berada dengan latar belakang apapun ataupun minat dan hobi yang bermacam-macam, kalau emang tujuannya sama yaitu ingin memajukan Kota Palembang, kami sangat menyambut kedatangan teman-teman dan kami sangat merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti pemilihan Bujang Gadis Palembang. Dan sedikit informasi kalau kita akan menutup registrasi itu di tanggal 5 ya, 5 Mei. Jadi tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Dan jangan lupa, Daftarkan segera. dan jangan lupa tanggal 27-28 April kita ada BGP Academy. Jadi kalau masih ada yang
masih penasaran BGP itu apa, boleh join BGP Academy nanti di awal akhir bulan April. Lihat informasinya di Instagram. Sosial Instagram media. BGP Palembang. Betul. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi. Wah, luar biasa ya. Iya, Tema kita betul. hari ini. Terima kasih Pak Terima Sulaiman. kasih. Terima kasih. Pantun Bujang. apa, Pak Ebo? Boleh. Palembang. Iya, iya, iya. Nah, Bukti apa Wong tuh? Palembangnya hebat. Ada. Iya, iya, apa itu? Jadi kain dibuat berbagai motif. Nah, Cakep. cakep. Ada songket, ada jemputan. Cakep. Wong Palembang memang kreatif. Cakep. Kapal selembay dimakan. Nah, Pak Manoji kamu lu? Akor. Akor. Motor ke pelaju. Ya. Apa apa. Dah sudah ada. Iya. Motor ke pelaju. Akor lah itu. Pokoknya pemerintah Kota Palembang, Dinas Pariwisata Kota Palembang sudah sedemikian rupa bekerja Betul. keras untuk mengharumkan Kota Berjibaku, Palembang ini, ya. membuat pariwisata banyak yang wisatawan hadir di Kota Palembang ini. Kita sebagai masyarakat harus jago-jago namo Kota Palembang kita. Berhentilah nyopet, berhentilah malak, pempek 1.000 jangan kamu kata ke 12.000. Iya. Pokoknya benar-benar lah untuk pariwisata kita tercinta ini. Betul. Jago namo baik Kota Palembang, pariwisata Kota Palembang ini. Betul. Nah, itu. Makan pempek 5 jangan ngomong 3. Nah, pempek 2.000 diomongin 12.000. 20.000. Apa nak berlari gitu. Nak berlari, Iya, itu iya, berisi, iya. oh. Jadi benar terima kasih sudah nyaksikan Wak Ebo hari ini. Jangan lupa terus saksikan Warung Wak Ebo setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 4 hanya di PAL TV memang punya kita. Dengan narasumber yang berbeda-beda tapi presenternya inilah. Nah, Terima kasih. Akor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi.